Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya. Kali ini aku lagi di Aston, ada acara sih. Cuman karena masih nunggu dipanggil, mending sekalian review aja ya body kit. Harga 850 ribuan, tapi masih mentah. Jadi harus dipoles lagi, harus dicat dan didempul ulang total. Jadi 800 ribu sudah keliling full body ya teman-teman. Kurang lebih visualnya seperti ini. Aku mencarinya yang VTEC original ya, yang VTEC look. Jadi kurang lebih secara desain seperti itu. Ini jas yang IDSI ya, jadi nggak ada body kitnya. Buat teman-teman yang punya IDSI harus lepas mudguardnya. Kalau bawaannya dapat mudguard ya, jadi harus dilepas. Kadang di situ kotor banget, jadi kayak belang. Kalau ini aku dapat unitnya sudah nggak ada mudguardnya, jadi langsung bisa dipasang. So far pertama looknya jadi keren ya, jadi pas gitu stance-nya. Mobilnya kelihatan lebih pendek. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa si body kit ini kucat pakai Pilox, kodenya red 114. So far mirip ya, parah sih, penghematan parah. Harusnya sih dicat ini ya, cat mobil ya. Dan ini entah kenapa buram karena nggak aku dempul secara total. Kacau sih, memang nggak niat banget sih. Padahal kalau dihitung-hitung mending dicat aja, harganya sama. Soalnya ini habis berkaleng-kaleng dan hasilnya nggak maksimal. Terutama di bagian sini itu melihat-melihat sih. Kalau di kamera mungkin nggak kelihatan ya, tapi kalau lihat aslinya itu antara bodi asli dan body kit itu timpang banget. Parah sih. Untuk bahannya fiber ya teman-teman, dan nggak begitu presisi. Jadi ini itu sebenarnya ada gap-gap yang nggak jelas gitu sih. Terus dikasih sealer gini, jadi biar lebih presisi. Untuk jasa pemasangannya 250 teman-teman, lumayan mahal ya. Karena nggak bisa pasang sendiri karena nggak presisi. Di sini juga ada menganga ya kemarin ya. Tapi entah kenapa ini bisa rapat gini ya. Tapi ya nggak begitu rapi sih. Dari samping juga dikasih karet ya. Dikasih karet keliling sampai ke sana. Ini catnya nggak rapi sih, kadang ngecat sendiri. Secara shape-nya ya khasnya fiber ya, nggak begitu bagus-bagus banget. Cuman aku belum nemu yang tipe plastik ya. Jadi dapatnya fiber kayak gini. 850 ribu termasuk murah sih. Aku cari di online shop yang paling murah ini sih. Lupa aku belinya di mana. Pokoknya dicari yang paling murah sih. Untuk belakang juga ada sedikit menganga kemarin ya, tapi entah kenapa bisa rapat gitu sih. Nah ini nih, kalau di pilok ya, jadi belepotan banget, parah sih, nggak niat nih. Ini sudah aku dempul tapi nggak bisa dempul, jadi kacau balau sih. Jadi kayak gitu sih. So far cukup, jadi bagus ya, dari belakang juga oke. Oke, untuk spoilernya juga aku ganti yang tipe VTEC ya, itu 260 ribu. Kucat pakai pilok juga. Dan beberapa kali, karena ada beberapa spot yang dia itu kayak kurap gini, entah dari mana asal usulnya, padahal awalnya mulus, tiba-tiba keluar kurapnya. Sorry banget karena nggak ahli spesialis cat, jadi kacau. Nah kalau kayak itu ya, kemarin ongkirnya dapat 400 ribu kalau salah, jadi totalnya 1,2an, termasuk mahal ya, karena dari Jakarta ke Banyuwangi Jawa Timur cukup mahal sih. So far secara look ya mirip Jazz VTEC ya. Untuk mobil Honda yang 68 jutaan bisa jadi VTEC dengan cuma 850 ribu sih cukup worth it sih. Jadi looknya lebih manis. Kalau sebelumnya itu looknya itu nggak enak banget ya, risih banget aku lihatnya itu, kayak jinjit gimana gitu sih. Kayak ban sama body itu nggak pas gitu. Kalau ini sudah matching banget sih, good looking sekarang sih. Jadi meskipun tua, ini jejer sama Ayla itu kayak kelihatan wow gitu sih. Padahal ini mobilnya lebih murah sih. Sebenarnya ini mau ku black ya, kayak VTEC ya. Tapi karena masih malas jadi tak biarin dulu. Karena ini unit dagangan sebenarnya. Semakin dimodif sebenarnya semakin nggak untung. Ini sudah hampir nggak untung sih. Dapat 68 juta tapi segala macamnya itu sudah hampir 5 jutaan. Jadi ruginya cukup, nggak rugi sih, tapi kujualnya itu 73. Jadi sebenarnya mobil ini dijual dengan nilai untung 0. Aduh, males juga sih jualan di mobil. Ya santai sih aku jualnya.
mau laku monggo, nggak laku ya aku pakai sendiri. Soalnya untuk mobil yang 70 jutaan menurutku nggak ada yang lebih enak dari Jazz ini dibanding Ayla. Itu Ayla memang lebih worry free, tapi Jazz ini sebenarnya naikannya lebih enak dan modelnya itu menurutku lebih berkelas, meskipun ada potensi worry free kayak gini teman-teman ya. Jadi looknya lebih cakep sih, dari depan juga masuk. Wow, jadi lebih manis. Ini so far sebenarnya unitnya catnya sudah bagus ya, jadi nggak ku apa-apain, sudah enak sih dilihat. Clean mainnya. Yes, GD3 Matic 2005. Nah ini sebenarnya kalau mau bagus sebenarnya ini dirapetin sih. Ini harusnya rapet nih. Gapnya nggak boleh 1 cm kayak gitu sih. Ini sasisnya agak deformasi nih. Pasti habis geduk atau apa gitu biasanya. Pasti berubah. So buat teman-teman yang mau pasang body kit ya kurang lebih seperti ini ya. Nanti linknya aku kasih di deskripsi ya teman-teman. Kalau mau kalian beli, yang jelas harus dibawa ke tukang cat ya, karena harus digempul total. Kalau nggak gitu dia permukaannya ambrol, jelek banget. Untuk presisinya kurang lebih kayak tadi ya, nggak bisa rapi banget. Nah kayak gitu. Kalau dekat banget gini sih baru kelihatan, tapi kalau dari jauh ya not bad. Untuk velgnya ini pakai Ayla yang itu ya, tapi kelihatan lebih besar ya. Ini ku repaint ya, velg Ayla yang ori itu ku repaint, terus kemudian ku kasih stiker. Jadi looknya mirip 15 inch, mirip, enggak sama banget sih. Ya, velg sport ya. Velg sport rasa hemat nih. Oke, Jazz 2005 IDSI upgrade body kit VTEC original look. Teman-teman yang mau lihat dalamannya kayak gini ya. Nah, full original sebenarnya. Dan ini susah laku, lagi banyak unit jadi susah laku. Dan ini pilarnya nggak ori. Kebanyakan orang lihat pilarnya sudah nggak begitu minat. Ini 350 satu bijinya kalau beli orinya. Dan itu spionnya ada kurapnya ya, jadi aku kasih kaca biar lebih bersih. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Beda jauh sama Ayla memang. Kenyamanannya sama fitur-fiturnya beda. Tapi ya worry free nya. Nah, bagasinya luas banget sih. Dia mirip Ayla sih, tapi ini lebih luas. Yang sempit sendiri itu malah Yaris. Untuk atas pakai shark fin antena. Oke teman-teman, untuk Jazz GD3 apakah masih worry free di tahun 2022? Saya nggak bilang rekomen ya, tapi kembali ke kalian sendiri, resiko ditanggung masing-masing. Karena GD3 ini mobil yang cukup tua, jadi ada saja potensi PR-nya. Ya meskipun aku sering pakai juga sih nggak ada masalah, tapi ada potensi PR ya teman-teman. Terutama di radiator, kalau pakai air biasa itu ada potensi overheat. Terus kemudian juga biasanya kaki-kaki sudah ambrol ya pasti. Terus kemudian biasanya kalau ada surprise ya di RPM-nya naik turun, itu biasanya IACV. IACV itu di sini teman-teman. Kita buka ya mesinnya. ACV karena ini pakai tali gas ya, jadi penyeimbang gasnya itu pakai teknologi tambahan, pakai motor gitu, jadi dia bypass udara gitu sih. Dan itu kalau kotor dia nggak sesuai targetnya, jadi RPM-nya naik turun kayak gitu sih. Terus kemudian rembes pasti banyak ya, rembes nggak ada habis kayak gitu sih. Kalau untuk yang Matic pastinya harus dicoba ya sambil jalan, jangan sampai dia terlalu ngelos. Oke teman-teman ya, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Tonton video-video saya lainnya.